وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suatu perkumpulan yang mana perkumpulan malam ini membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad, dan kita berhadir pada malam yang ini tujuan yang sama, niat yang sama, ingin meraih syafaat Nabi Muhammad, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, dan ingin berkumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini atau yang menyaksikan di media sosial, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah. Dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, kawan kita, sahabat kita, jiran tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan diampuni Allah berkat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hajat kita pada taat dikabulkan Allah, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang muliakan para habaib alim ulama tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus masjid atau panitia masjid, Bapak Haji Mustafa Tangkalian, punya salah minta maaf, dan juga alim ulama wabil khusus qari kita, qari internasional dari alam akhirat alam dunia, dari Haji Mahmud Sarkani Al-Bandari. Mudah-mudahan panjang umur, segala afiat, kabul segala hajat. Dan juga alhamdulillah rombongan guru kita yang tidak asing lagi, mungkin biar barangkali sudah tahu lawan sini, beliau selalu baca syair sewaktu abah guru sekumpul masih hidup. Alhamdulillah kita bisa bersama beliau, yaitu Kanda Guru Haji Fahmi dan rombongan. Mudah-mudahan berkah kehadiran beliau kita dikumpulkan bersama abah guru sekumpul beliau. Dan juga ayahanda Guru Arba'in, Guru Yunus dan Habib. Hadirin wal hadirat pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulun sedikit saja malam hari ini mungkin tidak pantas karena banyak guru-guru di sini, ada habaib ya, karena disuruh panitia mau ada mau ya. Karena waktu sudah jam 10, sini jam 9, kita jam 10 semuanya itu pada dipakai. Mudah-mudahan apa yang perlu sampaikan bermanfaat bagi diri guru sendiri dan bagi bian bahagia. Apabila datang bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah 2 tahun kita dikurung. Sudah 2 tahun kita dikarantina, tidak bisa melaksanakan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Nah, tahun ini alhamdulillah coronanya bertahan. Mudahan jangan datang lagi. Kita anak 3 corona. Mudah-mudahan jangan datang lagi. Mudah-mudahan berkat Maulid Nabi segala penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu. Bila datang Maulid Nabi, maka seluruh umat Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia memperingati kelahiran Nabi Muhammad, memperingati wafatnya Rasulullah, karena di bulan ini bulan yang paling mulia, melebihi daripada malam Lailatul Qadar, melebihi malam nisfu Sya'ban, melebihi daripada bulan-bulan yang lain, karena lahirnya baginda Rasulullah di bulan ini adalah baru ada bulan-bulan lain yang mulia. Seandainya
utama kita ini tambah cinta dengan Rasulullah. Bagaimana setiap tahun itu tambah giat kita mencintai baginda Rasulullah, berbanyak salawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW asbabnya ada Rasulullah, kalau ada kita berada. Seandainya Rasulullah tidak dilahirkan ke alam dunia, tidak ada namanya manusia, tidak ada namanya planet, tidak ada namanya berbagai macam makhluk yang diciptakan Allah. Karena asbabnya Nabi Muhammad lahir ke dunia, Allah ciptakan semua yang ada di dalam dunia. Semua tertibnya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama itu cinta lawan Nabi luar biasa. Ada usah jauh-jauh kita mencontoh bagaimana Abah Guru Sungkur mencintai Nabi Muhammad dengan nada syairnya, dengan nada qasidahnya. Orang Abah Guru Sungkur yang putar raja syair Abah Guru Tuna sehari 40 kali yang pulih-pulih. Nah, syair tadi ada yang paling mendapat. Coba kan biar putar ini dia 3 kali mutarnya menyimpang radio dia. Kali lagu lain dia. Nah ini satu rahmat yang luar biasa. Kenapa? Karena orang mahabbah cinta dengan Rasulullah. Lihat Abah Guru Sungkur luar biasa. Dari membaca maulid sudah hadir di hadapan Rasulullah. Makanya bila kita membaca maulid, hadirkan Nabi Muhammad di hadapan kita. Iya kan? Oh, Muhammadin qalbi dihapus oleh Allah buku dan dosa kita. Aku membagi istilah biar bergerak awak itu mana lain. Hubbu Ahmadin, aku cintai yang bernama Ahmad. Siapa itu Ahmad? Nabi dan Rasulullah SAW. Maka orang bisa cinta. Bila orang sudah cinta lawan Nabi, memandang suatu benda ingat lawan Rasulullah, melihat suatu ciptaan Allah ingat Rasulullah. Bahkan dikatakan kalau kita hendak makan sudah diajari guru bagaimana cara makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak menyuap nasi makanan, nawaitu bisyifa berkati Habibina Muhammad. Ada juga yang lain mengatakan nawaitu bisyifa berkati nur Sayyidina Muhammad. Setiap makanan yang dimakan semua menjadi obat berkat Habibina Muhammad. Setiap makan. Maka alhamdulillah kita semalam sakit awal berbalik salaman dokter. Dokter jangan lagi boleh makan sama masing-masing. Mesin jinsin, mesin buta, mesin galuk dan makan. Nah, bagaimana kecintaan Nabi Muhammad SAW terhadap umatnya? Contoh kita cinta dengan Nabi. Ini bila orang ada cinta, Nabi dia membahas. Di zaman Rasulullah SAW ada salah satu sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Umurnya sekitar 8 tahun atau 10 tahun menurut riwayat. Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang kakak yang sangat cinta mengidolakan Nabi Muhammad. Di mana ada Nabi Muhammad, di situ ada anak yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Di mana ifatnya Rasulullah. Setiap hari itu yang ada mau terpisah lawan Rasulullah. Ini anak yang luar biasa, didikan abah mamanya agar mengidolakan Nabi Muhammad. Pada suatu hari Rasulullah bersama para sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri di ujung mendengarkan pembicaraan begini.
Ketika di hadapan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kita besok akan berperang. Perang Badar, maka mendengar ucapan Nabi Muhammad, Abu Sa'id Al-Khudri mendengar bahwa Nabi besok akan maju ke medan perang bersama para sahabat. Maka Abu Sa'id Al-Khudri yang anak kecil umur 10 tahun maju di hadapan Rasulullah, maju di hadapan Nabi Muhammad, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku ikut bersamamu melawan orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? Anak harus. Ujar Rasulullah, ruddahu, boleh ikam masih harus, boleh ikam kalau kau cukup menemani ibumu, merawat ibumu, perhatikan ibumu di dalam rumah. Ketika Rasulullah menyuruh pulang, Abu Sa'id Al-Khudri pulang berlari menuju rumahnya. Seketika sampai di rumahnya, Abu Sa'id Al-Khudri masuk ke dalam kamar, dia tutup dan dia kunci kamar tersebut dan dia menangis sehabis-habisnya. Ketika mendengar tangisan Abu Sa'id Al-Khudri, seorang ibunya ini mengatakan, wahai Abu Sa'id Al-Khudri, apa yang kau tangiskan? Apa yang kau sedihkan? Maka ucap Abu Sa'id Al-Khudri, wahai ibu, besok aku terpisah dengan kekasihku Nabi Muhammad. Besok aku tidak lagi melihat wajah cantiknya Nabi Muhammad. Besok tidak bisa lagi aku bersalaman dengan tangan yang mulus dari Nabi Muhammad. Tidak bisa lagi aku berhadapan mendengarkan ilmu-ilmu dari Nabi Muhammad. Maka ibunya berkata, kemana Rasulullah? Mau kemana Habibuna Muhammad? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, wahai ibu, besok Rasulullah bersama para sahabatnya akan menuju medan perang melawan orang kafir. Maka mendengar perkataan itu, Abu Sa'id Al-Khudri tambah menangis. Akhirnya Rasulullah berangkat bersama para sahabat. Setelah berangkat, Rasulullah bersama para sahabatnya berperang, khabar demi khabar. Ketika itu mendengar kabar bahwa Rasulullah terluka gigi rahangnya patah, mendengar ke telinga Abu Sa'id Al-Khudri yang halus kekanak saja, mendengar kekasihnya Nabi Muhammad gigi rahangnya patah. Seketika itu juga dia hakukkan, katakan gigi agak patah juga, agar aku bisa merasakan bagaimana sakitnya kekasihku Nabi Muhammad. Ketika pada suatu hari terdengar lagi bahwa kabar Rasulullah terluka, dan terakhir dia mendengar kabar, ujar orang ini kabar huak, mendengar kabar yang tidak jelas bahwa Rasulullah SAW meninggal di dunia di medan perang. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pun tidak sadarkan diri, pingsan. Belum sampai pingsan kenapa? Karena kekasihnya dikabarkan meninggal dunia. Hingga menurut riwayat sudah berapa hari sampai 1 minggu dia tidak makan, tidak minum, hanya memikirkan Nabi Muhammad. Ini anak halus sejak 8 tahun, sekitar 10 tahun, tapi jempol kuat untuk cinta dengan Nabi Muhammad. Hingga pada suatu hari kabar datang bahwa Rasulullah tidak meninggal dunia. Rasulullah memenangkan medan perang, pulang bersama sahabatnya meraih kemenangan. Mendengar ke telinga Abu Sa'id Al-Khudri, mendengar kepulangannya Nabi Muhammad. Seketika itu juga wajahnya yang kurus, mukanya yang pucat, dia berlari keluar kamar mencari di mana kekasihku Habibuna Muhammad, di mana Rasulullah. Dia berlari ke rumah kanan, ke rumah si, menanyakan di mana Habibuna Muhammad, bertanya kepada para sahabat di mana Habibuna Muhammad. Seketika dia memandang ke atas awan, ada awan mendung. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, apabila aku berjalan dengan Nabi Muhammad, pasti awan ini melindungi wajah Nabi Muhammad. Hingga dia melihat ke atas ada mendung yang sangat, artinya ada panas. Maka dia berlari mencari, pasti ada di bawah Rasulullah. Berlari, maka orangnya sama ibu, mak dia kurang kali kanan lah, mendengar pacaran datang, gampang. Bila cinta sudah melekat, air kucing dan rasa langsung merasain kan. Ini orang sudah cinta. Mendengar kepulangan kekasihnya Nabi Muhammad, berlari Abu Sa'id Al-Khudri hingga sampai di hadapan kuda baginda Nabi Muhammad.
dia tunjukkan wajahnya, dia cium kaki Nabi Muhammad SAW. Ketika dia mencium kaki Nabi Muhammad, lalu dia mencium tangan baginda Nabi Muhammad. Ketika dia ingin mengangkat kepalanya, ingin memandang wajah Nabi Muhammad, wajah yang paling lunas, wajah yang paling tampan, bukti orang tidak bisa menatap wajah Nabi Muhammad. Ketika dia memandang wajah Nabi Muhammad, ka'annaka qad khuliqta kama tasya. Wajah yang paling indah. Wajah inilah orang yang bisa menyelamatkan kita daripada api neraka. Wajah inilah yang memberi syafaat ketika kita ada di dalam neraka. Dan wajah inilah yang kita nanti-nantikan ketika roh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya malam hari ini, Abu Sa'id Al-Khudri itu 8 tahun cinta lawan Nabi Muhammad luar biasa. Pertanyaannya mudah. Sekarang yang ada di dalam masjid ini mungkin lebih daripada 10 tahun kemudian, bagaimana kecintaan dia dengan Nabi Muhammad? Biar hadir di sini sudah untung. Itu sudah bukti dia cinta lawan Nabi Muhammad. Di antara orang yang sangat cinta dengan Nabi Muhammad, di antaranya perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyaklah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Di antara sunnah Nabi Muhammad banyak sembahyang berjamaah. Itu sunnah. Alhamdulillah di masjid teman Mustafa. Guru tadi berpisah. Kami juga disampaikan masjid ini banyak jamaahnya. Zuhur penuh, asar itu, maghrib sampai akhir, isya sampai tanggal 20. Di sini subuh sampai ke pasar. Umat kedua ini jamaahnya isya ini pernah melewat. Amun juga dah kami di sungai subuh berduanya. Pengurus masjid tahun-tahun. Nang saya itu 85, mau nang saya itu 90. Sampai yang subuh gak pulang gue. Oma, ya hayya kayu turun sama ahli masjid jam 4. Tuhan. Ya hayya kayu mulai jam 4 pulang sebulan 4. Ya hayya kayu kalau guru sungai lain ya. Kalau biasa kalau orang pandangan ya ayo kalau bukan negara mu'alimah wadah kaki itu dua ya. Pambakal, layon, camat, meledau. Rumah mana? Asli jam 4 ayo. Nang saya kong penyakit asma, nang saya kong mangga. Kamu di sini hibak, kamu di mana kamu berdua aja. Akhirnya aduh lama banyak ada. Nang aja abahnya besit. Mau malah buat rumah ini. Ya ayo. Jadi dia apa yang hadiran 30 dapat aku apa yang presiden apa hingga menjadi anak berkurang aku anak kami dan rumah untuk mikrofon lawan abahnya bersih itu sudah dimana mana ini kilo mitek tambah Tuhan tambah kali abahnya bersih baca menyambung 15 penting sisanya dia itu setengah hidup dan ambah setengah amal ya tuh akhir walau warahya jadi udah abahnya hadrat maaf ini yang ada di jam 7 sampai yang baik aku kulit aja ibu sulangan abahnya bersih sulangan abahnya
kadang mampu. Maka banyak harganya suasana kalau sampai 2 minggu ya. 2 minggu aja. Bukan dia cuma kawan pada 8 bulan. Apa yang masjid jadi imam? Nah ini orang yang menghidupkan sunnah Nabi tapi ilmunya nggak ada. Nak tampil buat orang nak tampil jadi imam tuh tajwidnya harus apa? Hurufnya harus fasih. Kita ini hurufnya apa jangan suruh imam belakang aja. Idhar berapa, ikhfa berapa, iqlab berapa, hurufnya kayak apa, idhar nampak, ikhfa kayak apa, bingung sedikit. Harus tahu hurufnya idhar 7, ikhfa 15, iqlab 10, harus hafal di imam. Kita jadi imam hafal aja sajadah siwa, hafal baik. Syarat jadi imam itu, makanya orang jadi imam itu baru bukan sah. Orang orang habis. Abahnya Basit jadi imam, kurang jadi imam, tapi dia punya pengusaha. Ini guru mau tes jadi imam lagu tahun 75. Mau lakukan tes tahu lagu kandangan gue tahun 75 ini kemenangan tahun gue. Suakan jadi imam. Rumah baru cerita. Asal ini berhijab ini, asal berhijab disusun. Sidin jadi imam. Nah, ini lagu tahun 75. Di sini dipikir, kayak rumah suamat ya Pak? Berbagai imam. Wah, mampu hati mampu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk belakang itu ada dua makomnya. Kalau sih baca surah kuliah ayat harga, karena orang tua hari kedua di surah andalanya kol ya, kuliah baca sini. Kuliah ayat mandangan upayanya pembakar tadi bangun pulang udah pembakar kain besi cuman di masjid aku itu yang ada masjid kata orang kampung suka namun pemimpin harus memberi contoh kepada masyarakat. Mandangan kain sudah sapar sudah koya air kabel api kain besi berucap bagus anda betapa masih ada tetapi langsung pasti sampai ke masjid di belakang kain masjid, pas kain masjid di akhir surah. Ya Nabi terakhir surah. Lahum dinuhum waliyadin. Lalu digawi oleh pembakar. Amin. Kain masjid, ahamnya dalam hatinya kain. Aku hebat ya surah. Udah kayak perasaan aku ini baca kuliah. Kenapa sama kali maamin akan? Setengah jam kayak itu dia. Jadi dia pembakar lu kemudian belakang. Udah kayak menanggung. Kayaknya dikirakan aku ini baca surah Fatihah. Kemudian pembakar ini namanya was-was lagu-lagu ini pun ada di Marathi kain tim 9 suahan di sama naran pembakar suah membentuk pasantren 2-3 bulan tahu karena itu manina nang kada sampai 3 kali gerak itu pada batal tahu di situ baik kakak pembakar sama sini kan lalu sini guru mamutai membakar kayak ilmu pakai nah malaki kait kok diparaki sampai siang ada buku nah sekali 2 kali tapi namun kita malaki kenapa bentakan itu beda jadi pembakar ini konsisten di mana sampai ini ada 4 aturan pakai kalau pakai malaki ada kain
Sampai dihigakai dibisiki oleh pembakar. Apa bacaannya? Terserah dia aja. Siapa yang batal? Batal juga. Bungol. Nah, hidupi sunnah Nabi Muhammad. Orang kita lawan Nabi, hidupi sunnah Nabi Muhammad. Sembahyang berjamaah, sembahyang belajar, jangan belajar. Ada yang belajar, ada belajar. Ada yang kawin, ada kawinan. Ada yang beladangan, ada yang belajar. Nah, bila orang cinta lawan Nabi, mesti hatinya ingat lawan Rasulullah. Nah, di antaranya orang yang cinta lawan Nabi, di antara para sahabat tadi yang anak kecil dari Abu Sa'id Al-Khudri, luar biasa mengidolakan Nabi Muhammad. Jadi di rumah itu kalau bisa anak kita tuh bilang minta duit, wah minta duit. Nah, apa ya kan? Berapa minta? 5.000. Apa ya kan? 10.000. Kalau anak dia minta 5.000 pun bisa 10.000, tapi nakai beli ikan hendak 10.000, baca selawat 10 kali. Itu, ya kan? Bilanya sanggup 10.000, bisa 10.000. Hanya dia bersoal. Nah, 100 kali dari selawat hari, amalkan sampai 40 hari anak berapa? 4 juta ya. Terus dia kami beri anak sawah dulu. Ya. Orang baca 100 hari selawat luar biasa sudah. Nah, selawat bini lah. Bini anak yang hendak disayang laki itu selawat amalannya. Agar lagi yang ada kawin lagi selawat amalannya. Orang bahagia dia tahu lah kok di atas dia mengajari dia tak ada amalannya setelah laki dia dalam kawin. Kenapa ujar Nabi bahwa dikatakan para ulama barang siapa hadir di maulid Nabi ada membawa baris dian lagi duit dian lagi kubur macam-macam itu ada rasa kitabnya itu, maka di situ keberkahan datang. Bahkan dikatakan oleh Profesor Dr. Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Abdullah Al-Turki, pengasuh umat santri Darul Hadis Padang, mengatakan barang siapa yang hadir di maulid anak bayinya di hadapan dibuka, maka Allah akan memasukkan dalam air ada 10.000 nur, ada 10.000 rahmat. Apabila dia meminum, Allah akan kabulkan hajatnya, Allah sembuhkan penyakit hatinya dan penyakit zahirnya. Ini kaidah dari panitia harus diharap. Dan orang pintar sama bayi di rumah. Ya Allah. Nah, bawa bayi gue. Ini bila malam dia masuk ke alam itu gue jangan ukur yang paling larang. Masuk ke alam itu ukur yang paling larang, cari lawan laki jangan ukur babi kita. Ukur dingin harus masuk ke alam itu lawan laki, ya Allah, laki main cium aja kali panan. Jangan masalah. Inya kalau laki telah kawin ada sebabnya kenapa? Mungkin servisnya kalau puas. Ini muncul apa ya? Nah begini ambil banyu buat kapur bacakan kayaknya sekali itu membaca harus hafal kan? Akhirnya kalian punya 2 kali kabulun kabulnya bersama amplop kan? Ambil ini amal orang behari pantun tapi sakti. Nah, ambil 2. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nur Allah, Nur Muhammad di wajahku, suamiku tercinta tergila-gila kepadaku berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebelah kanan asyhadu an la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hanya sebelah kiri wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Untung bakupur kuai masuk yang tak apa tak lampu jangan babaju. Inilah amalannya agar laki dia ada mau kawin lagi. Kalau gampang
Nabi 4A. Tadi sikung aja menambahin dua ini karena ini ada di atas. Atau pacak piring. Dua ini dia pulang mengkain bagus tulangnya. Kulit ketahuan dikawin pulang akhirnya. Habis. Awang aja hendak sampai ibunya silahkan bagi yang berat. Ulun kasih bacaannya bila hendak menambah ini ada bacaan. Hendak dibaca Al-Quran nikah. Nah, sama berat. Terus sama 5 menit ya. Jadi orang mencinta lawan Nabi itu harus mengingat-ingat Rasulullah SAW. Bagaimana kecintaan Rasulullah kepada kita? Ketika Rasulullah SAW menghabarkan bahwa umatnya akan masuk ke dalam neraka, Rasulullah sedih. Amal kita ini setiap malam Jumat dihantar kepada Rasulullah. Fulan bin Fulan dibuka di antara malaikatnya. Umat dia yang sampai banyak kebaikan. Ini membuat kejahatan oleh Rasulullah. Karena kalau ketantannya banyak kejahatan, sedikit kebaikan dibukakan Rasulullah. Bahkan ada suatu cerita ketika ada salah satu umat Nabi Muhammad ketika ditimbang amal ibadahnya banyak banget kejahatannya, sampai-sampai Nabi Muhammad itu meletakkan surbannya agar umatnya ini jangan neraka diandalkan. Iya, surban Nabi aja loh tatap banyak kejahatannya. Macam malaikat masalah surban Nabi itu diandalkan masih banyak kejahatannya. Jadi bisa buntak kakap. Ada buntak puyuh, ada buntak kakap mereka. Ada gampang-gampang. Nah, ujar Nabi, ya Allah, sampai surbanku hanya kada bisa menyelamatkan umatku. Bagaimana ini sebab dunia luar biasa. Nah, pada ketika itu maka Rasul mencalonkan kain jubahnya, lalu ada kertas nak halus diandak di timbangan tadi, lalu banyak kebaikannya, sedikit kejahatan. Lalu mereka protes, ya Rasulullah, surban kalian aja kadang awam manung sampan munah. Kenapa kertas yang semuti ini benar kalah kejahatan? Ujar Rasulullah, inya selama hidupnya sampai mati pernah berselawat lawan aku sekali. Sekali. Bagaimana orang berselawat malam ini lebih daripada 10 kali? Yakin aja. Yakin? Ketika nah ukur banyak bertanda ingin saling kedahun. Kenapa apa-apa dihadir? Namanya mengatur aja. Kenapa? Dia lagi berjalan. Nah, kenapa? Nah, tadi selawat tadi lisan mana? Tidak baik. Kacau. Nah, kata saya Rasulullah SAW mengatakan rasanya sudah selamat kita di dunia akhirat. Selawat sawu itu sekali aja. Ketika ada salah satu habaib namanya Al-Habib Munjir bin Fuad Al-Musawwar, pengasuh majlis Rasulullah SAW yang ada almarhum di Jakarta. Ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, ketika Al-Habib Munjir ini bermimpi lawan Nabi, lalu ada dilihat di belakang Rasul ada satu kelompok manusia. Lalu Al-Habib Munjir berkata, ya Rasulullah, siapakah yang ada di belakang engkau yang satu kelompok manusia? Ada kelompok fulan, ada kelompok fulan, ada kelompok fulan. Maka Rasulullah menjawab, ya Al-Habib Munjir, ini datuknya, umahnya, anak cucunya yang hadir di majlis salawat baginda Nabi Muhammad. Dia yang pernah hadir di majlisku menyebut namaku, kata Rasulullah, maka abah dan mamanya, keturunannya sudah ada bersamaku di dalam surga. Ini buktinya orang berselawat. Nah, banyak yang berselawat lah. Yang akan tinggal minimal udah bawa 100 kali 1000 sekali. Nah, 1000 pun dan Nabi barang siapa membaca salawat 1000 kali sehari, maka 7 turunan kadang mau fakir. Nah ya, ada mau fakir, ada mau sudah dagangan sunyi kedua dulu.
tanah ada kayu katuan dulu, apalagi anak kawin katuan dulu, kita beranak katuan dulu, seorang nama Allah katuan dulu, nama sasarannya, ya, ya. Makanya tuh orang katulahan lawan kita tuh masih ada ampunan Allah Subhanahu wa taala, tapi amun katulahan lawan pangguan syukur hati mah hati-hati lawan pangguan. Utamakan guru di kampung dahulu diutamakan. Nami kampung ini nama mandi urang mati, nama mangapani, nama baca kalagen. Nah di kampung nami jauh belum tahu lagi. Cuma kan bapak juga berkah Tuhan pun jauh-jauh cuma di kampung nami jauh. Anda di kampung masih beli bijak, orang berbayar bijak, kalau pikir sugi masih motor, iya. Nah dicari, nang guru, nah kalau dia maaf, kalau dia mau jangan guru nang melajari anak dia mengaji diutamakan, guru tika diutamakan, kaum masjid diutamakan, coba mulai kaum di masjid, wah yang bertahan dia, aman dari guru tika, ada pintar anaknya mengaji, ya kan? Nah utamakan itu loh. Karena kalau kita memperhatikan dari bawah, kaum memperhatikan, guru tiga perhatikan, insya Allah anak pian itu dilajari nyaman kan. Guru satu foto mengaji tiap hari membawa niat guys. Cobalah jadi anak itu bila sekolah kita apa sanggup bisa habis itu nak kita kena duit uang buka lah. Amun sawat beisi mungkin 100 juta sampai. Iya. Sesuai ekonomi itu ada akhlak kita lawan paduan agar anak itu belajar pintar dan pahala itu ya kuncinya. Biar gawean berbicara di mana unjukin nak bila boleh kita mengaji unjuk di mana itu kalau unjuk lambu kamera bahagia karena ikan hari itu dapat ilmu nang suki pulang nang berjual bisa tambah berbarang unjuk sejuta sehari. Apa? Masih sugih pulang ala biu itu sama dia. Sama dia boleh. Karena itu binatang yang paling suci di dunia. Kenapa tiap hari menjadi junubnya? Intik itu ini bertukar, ini itu bilang macam susah. Cuma ini junubnya. Bininya keluar, maka dari itu bagi baik mana? Itu bahasa keluarnya cuma dengar. Ya, nah diperhatikan akhlak kita luar biasa lawan lawan nanti. Nah jadi alhamdulillah momen daripada maulid Nabi Muhammad SAW kita idolakan Nabi Muhammad, kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Alhamdulillah malam hari ini ulun senang tadi disambut Tuan Guru Muhammad Bajadan dan Allah biasa sambutannya. Terima kasih banyak panitia. Mudah-mudahan biar tambah banyak rezeki, panjang umur. Semoga kita doakan yang ada Haji Mustafa Kang. Mudah-mudahan semakin panjang umur, sehat selalu, usahanya lancar. Karena mengumpulkan umat Nabi Muhammad kan gampang ya. Di akhir zaman ini apalagi musim corona mengumpulkan usia muda itu sudah masih. Nah, apalagi banyak lainnya. Hampir kita beruntung tak beridaan corona ini. Malam ini kita beridaan ada salah kata ada pesan beridaan corona itu juga pindah ke hidup akhirat terus. Nah, minta halal turun ini yang perlu sampaikan semoga aja mudah-mudahan kita tetap cinta dengan Nabi Muhammad dan berbanyaklah salawat lawan Nabi Muhammad, hidup di sunnah Nabi Muhammad. Sembahyang berjamaah jangan ditinggal lagi dan jangan berjarak lagi. Sembahyang jangan berjarak, hati-hati. Turun aturan pemerintah umpat kalau berjarak cuma gurung jangan berjarak. Ya di masjid berjarak, kudu sama angkuan berjarak. Cak kebutuhan cak bapak. Biar nampak biar nunggu. Nah, jadi jangan lagi berjarak tetap seperti biasa sembahyang. Karena kalau tetap berjarak, kayaknya ada yang sedikit. Nah, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Pada tuan guru, tuan rumah, mudah-mudahan tidak kalau ada penyampaian tutur kata dan bahasa, mohon dimaafkan dan kami minta kebahagiaan berdatang. Insya Allah kami umuman besok menuju Pakwas. Nah, malam Jumat acara malam Jumat itu kami murid masing-masing
karena malam Jumat itu ada malam yang paling afdal sunnah Nabi Muhammad. Sini di kega merabahan berupa kega sapopor turun tahu serantau. Ini pas ketiga suku mungkin sampai rantau selesai sudah yang dimatian itu. Nah